Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Damayanti SEMF. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 1. Dalam mendeskripsikan mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 1 ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery menjelaskan apa yang akan disampaikan dalam materi mata kuliah yang saya ampu ini. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik pada mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja peserta didik di kelas secara objektif selama perkuliahan. Sebelum saya masuk ke bagian DIA, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan tentang mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 1 ini. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai teori dan konsep akuntansi dasar secara umum, serta siklus akuntansi melalui praktek secara manual atas pencatatan awal dari berbagai transaksi keuangan yang selanjutnya akan dituangkan pada laporan keuangan, baik itu pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang menjadi aspek delivery pada mata kuliah ini, saya dan tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian lulusan yang diharapkan bagi peserta didik di Prodi Akuntansi. Dari capaian lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Hal ini penting di mana mata kuliah itu harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis pada capaian pembelajaran lulusan, sehingga sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan oleh Prodi. Pada metode delivery, capaian pembelajaran yang diharapkan bagi peserta didik adalah sesuai dengan yang terkandung di dalam RPS mata kuliah, di mana CPL Prodi yang dibebankan kepada MK terdiri dari 3 poin, yaitu CPL 1 bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika akademik. CPL 2 menguasai konsep dan teori ekonomi akuntansi. Ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari 3 poin, yaitu 1. Memahami teori dan konsep akuntansi dasar secara umum, memiliki kemampuan membuat laporan keuangan perusahaan jasa secara manual, memiliki kemampuan membuat laporan keuangan perusahaan dagang secara manual. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPNK itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami akuntansi dan perusahaan. Mahasiswa mampu memahami tahap pencatatan akuntansi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tahap penyesuaian dalam pencatatan akuntansi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami siklus akuntansi perusahaan dagang. Daftar pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu penulisnya Heri dengan judul buku Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition penerbit PT Grasindo Jakarta. Yang kedua adalah penulisnya Heri dengan judul buku Akuntansi Jasa dan Dagang Praktis dengan contoh soal. Selanjutnya, buku dengan penulis Temi Setiawan judulnya Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa, dan dengan penulis Temi Setiawan judulnya bukunya adalah Mahir Akuntansi Perusahaan Dagang, serta penulisnya adalah Warren and Reeves. Mengapa saya menggunakan buku berbahasa Inggris? Hal ini agar peserta didik dapat memiliki pengayaan vocabulary sehingga mampu mengakses informasi yang lebih luas. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 5 sub CPMK yang mendukung tercapainya 2 CPMK mata kuliah tersebut. Serta kami membagi menjadi 14 pertemuan. 12 pertemuan tidak termasuk UTS dan UAS. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang berbasis pada Student Center Learning atau SCL, yaitu PPT, Google Classroom, WA Group, Zoom,
dan Google Meet. Pada aspek assessment, saya telah memberitahukan dari awal pertemuan kepada peserta didik bahwa pada mata kuliah ini ada beberapa penilaian yang harus dilengkapi, yaitu presensi, tugas atau kuis. Selain kriteria penilaian tersebut, saya juga memberikan nilai tambah untuk peserta didik yang aktif di kelas. Berikut ini kita akan simak video pembelajaran mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 1 pada salah satu pertemuan di mana metode perkuliahannya menggunakan Google Meet. Yang Ibu share? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kalau segini kelihatan nggak, teman-teman? Bisa digedein itunya? Kelihatan, Bu. Oke ya, kita mulai. Yang pertama disiapkan. Ya, teman-teman harus tahu dulu nih, saat kita membuat jurnal, kita itu harus tahu dulu apa sih akun atau perkiraan. Terus saldo normal, hukum debit kredit itu seperti apa. Jadi, pada saat kita membuat jurnal, kita harus tahu dulu tuh, si akun ini tuh nanti transaksinya itu termasuk atau akun yang dipengaruhinya itu akun apa saja. Ya. Terus setelah itu nanti penempatannya jika akun ini bertambah atau berkurang, ini posisinya ada di debit atau kredit. Ya, gitu. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kita langsung aja ya biar setidaknya ada bayangan nih kalau transaksi ini akun yang dipengaruhinya adalah akun ini dan penyimpanannya atau pencatatannya di debit atau di kredit. Ya, kita mulai tanggal 1 Januari. Nyonya Raya menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 60 juta. Ya. Nih, formatnya untuk jurnal itu adalah seperti ini. Jadi di atasnya itu ada judulnya. Di sini General Journal. Jangan lupa ya. Jadi setiap pencatatan akuntansi ini harus tahu ini itu adalah pencatatan apa. Gitu ya. Jadi ada General Journal atau jurnal umum. Selanjutnya nama perusahaannya ya, dan di tanggal pembuatan laporan ini ya. Jadi pencatatan ini dibuatnya kapan gitu ya, misalkan di sini per 31 Januari. Jadi dianggapnya adalah kita mencatat jurnal ini per akhir bulan, yaitu 31 Januari ya. Untuk tanggal 1 di sini ada kolomnya nih, ada beberapa. Date ini tanggal, description ini keterangan, referensi ini biasanya diisi sama nomor akun. Ya, nomor akun misalkan akun aset ini ada 1.1 misalkan. Ya, jadi ini tergantung dari chart of account. Misalkan ada standarnya dari chart of account itu. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya ya. Bisa dibuka juga di Google Classroom. Maaf, di Google, di Mbah Google itu bisa dibuka chart of account-nya itu apa saja dan kodenya berapa saja ya. Setelah itu ada debit, kolom debit dan kolom kredit ya. Formatnya seperti ini. Jadi secara umumnya garis besarnya itu format dari jurnal ini adalah menggunakan kolom ini untuk apa? Untuk memudahkan pada saat teman-teman mencatat. Tanggal 1 Januari itu transaksinya itu Nyonya Raya menyetorkan uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal. Berarti apa saja nih? Ada yang tahu? Kas dan modal. Ya. Kenapa kas dan modal? Di sini kan sudah jelas. Karena kas menyetorkan uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal. Ya, jadi kas kita bertambah, modal kita juga bertambah. Bertambah. Nah, teman-teman, teman-teman harus tahu nih, pasti kenapa ini masuknya ke debit, kenapa ini masuknya ke kredit. Jurnalnya itu kita coba menggunakan istilah akuntansi yang bahasa Inggrisnya. Jadi, dicatatnya adalah cash-nya bertambah berarti ya. Kalau cash ini kan termasuk aset. Ya, cash ini termasuk aset. Aset jika bertambah itu posisinya atau saldo normalnya itu ada di
Debit. Debit. Ya, jadi cashnya di debit bertambah 60 juta. Terus di bawahnya adalah Modal. modal. Modal Modal. itu substansinya itu apa? Equity. Ya, kalau misalkan rekan-rekan ada Bu masih bingung, boleh misalkan digaring di sininya modal. Ya. Jadi ada keterangan sebesar berapa? Sama 60 Juta. Oke, ini untuk transaksi yang pertama. Jadi untuk jurnal itu kenapa dicatatnya adalah sesuai dengan tanggal yang terjadi, gitu ya, sesuai tanggal terjadi transaksi tersebut, gitu. Ya, jadi langsung dicatat untuk apa? Biar misalkan nanti mengurangi adanya selisih. Jadi kalau misalkan ada selisih, kita sudah langsung mengetahuinya pada saat pencatatan debit kreditnya. Kas dari klien atas jasa yang digunakan. Ya, sebesar 1.250.000. Sedangkan sisanya sebesar 1.500.000 akan dibayar oleh klien secara dicicil. Berarti apa ini akun yang berpengaruhnya tanggal 16 Januari? Cash, account receivable pada revenue of income. Kenapa? Cash, Mm-mm. revenue, cash, terhadap income. Cash terhadap apa? Kan sisanya dibayar dicicil, berarti Cash account receivable pada service revenue. cash. Cashnya kita nerima berapa? Nih, nerima 1.250.000. 1.250.000. Cash kita bertambah. Nih, bayar 1.250.000. Terus yang dikreditnya adalah Account receivable. account receivable ya, atau piutang. Ibu, di debit, Ibu. Apa? Account receivable-nya di debit Bu 1.500.000. Di debit, Bu. 1.500.000, betul ya. Good. Jadi account receivable-nya kenapa? Account receivable-nya di debit Tambah. Di debit. Karena termasuk aset. Iya, ya. Termasuk aset. Sip. Ya, jadi account receivable atau piutang ini masuknya adalah ke dalam aset. Jika account receivable atau piutangnya bertambah, berarti disimpannya adalah di debit. Receive, penulisannya receivable. Account receivable. Ya, jadi teman-teman hati-hati sekali. Soalnya yang sudah-sudah sering kebalik. Hutang disebutnya account receivable. Piutang disebutnya account payable. Ya. Jadi lihat di sini account payable. Berarti kalau hutang itu kan harus dibayar. Ya. Jadi akunnya adalah account payable. Pay. Jadi ada itunya ya untuk mempermudahnya. Sedangkan account receivable atau piutang berarti mereka yang harus bayar. Jadi kita yang nerima. Gitu ya. Jadi account receivable. Ya, receive. Kita yang nerima. Oke. Sebesar berapa tadi? 1.500.000. Oke. Baru di sininya adalah tadi income atau revenue ya. Betul? Betul Bu. Sebesar berapa? 2.750.000. Oke. Sip. Lanjut. Ke tanggal 23 Januari dibayar beban iklan
sebesar 800.000. Apa ini? Beban sama kas, Bu. Kenapa? Advertising. Advertising expense. Advertising expense. Ya, usahakan penulisan setiap akun itu lengkap ya. Jangan disingkat-singkat dulu. Ya, biar terbiasa tadi yang Ibu bilang ya. Tulisan expense-nya seperti apa gitu, advertising-nya seperti apa, pencatatannya itu harus gimana gitu ya. Advertising expense-nya sebesar 1.000. 800.000. Oke. Pada cash. Ya, cash-nya berkurang. Sebesar 800.000. Sip. Tanggal 25 diterima pembayaran piutang transaksi tanggal 16 Januari. Ya, dibayar nih yang piutangnya tanggal 16 Januari sebesar 500. Tanggal 25 Januari 2009. Berarti apa? Cash Cash pada kita bertambah pada receivable. sebesar 500 ya. Jadi kalau misalkan di akuntansi ini pencatatannya itu ada gini. Pada terhadap, berarti yang di atas itu debit, misalkan cash terhadap account receivable misalkan gitu ya. Berarti yang terhadap yang di bawahnya itu adalah kredit. Jadi untuk akun yang keduanya itu posisinya ada di kredit. Ya, kalau misalkan cash akun yang disebut pertama itu berada di posisi debit. Akun yang keduanya terhadap account receivable, nah itu berarti disimpan di kredit. Gitu ya. Cash 500 terus account receivable ya. Account receivable-nya berkurang. Atau piutangnya berkurang receipt sebesar 500. Oke. Selanjutnya. Dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta tanggal 27 Januari. Kasnya berkurang. Ya, terus pada apa? Beban gaji sama Expense pada beban gaji sama kas. Ya, jadi kita ngeluarin uang untuk pembayaran gaji. Jadi beban gaji pada cash atau terhadap cash. Ya, jadi gaji itu berarti apa? Salary expense ya. Expense atau beban gaji. Sebesar berapa tadi teh? 2 juta. 2 juta ya. Terhadap cash. Oke. Tanggal yang terakhir. Tanggal 28 Januari dibayar beban utilitas berupa pemakaian listrik dan telepon sebesar 400.000. Di sini apa? kasnya berkurang. Pada cash. Bebannya bertambah. Di sini kan ada dua beban ya, yaitu beban telepon dan listrik. Ya, jika akunnya atau transaksinya ada dua beban, teman-teman memasukkannya ke utilities expense. Kecuali kalau misalkan cuma satu akun, misalkan transaksinya untuk beban satu, misalnya telepon, berarti telepon expense. Kalau misalkan cuma listrik aja berarti electricity expense. Tapi kalau misalkan ada dua, mungkin karena nominalnya kecil, misalkan gitu ya. Jadi bisa ditulisnya sebagai utilities expense. Oke. Ya. Ini terhadap cash ya. 400.000 ya.
100.000. Sampai sini ya, kita sudah beres mengerjakan jurnal untuk transaksi yang terjadi pada sepakat akuntan publik. Ya. Teman-teman udah disalin kemarin untuk jurnal dan ledgernya? Sudah dirapikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi teman-teman bisa sekalian belajar lagi ya saat menyalin catatan ini sambil baca-baca lagi. Nah, kan kita sudah mengerjakan nih jurnal. Jurnalnya sudah kita kerjakan, ternyata akun-akunnya itu banyak yang berpengaruh ya. Setelah itu kita sudah memindahkan ke ledger. Ya, di ledger ini kita mengelompokkan lagi berdasarkan akun-akun yang ada di jurnal. Jadi kita kelompokkan lagi mana saja transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap akun, misalkan yang di sini adalah akun cash ya. Terus akun receivable, piutang, terus perlengkapan kantor, office supplies ya. Jadi di sini terlihat nih. Di sini sudah diketahui saldo akhir untuk cash itu adalah 42.100.000 ya. Di sini di buku besar ini terlihat adanya penambahan dan pengurangan dari akun cash ini. Sehingga diperolehlah saldo akhirnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada akun receivable juga sama seperti itu, ada penambahan dan pengurangan. Jadi ini sesuai dengan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dan jangan lupa juga pada saat kita mengerjakan ledger, ya teman-teman semuanya, kita harus usahakan berurutan, gitu ya. Berurutannya dari apa? Dari 5 akun inti ya. 5 akun inti itu apa aja teman-teman? Apa? Harta. Terus apa lagi? Kewajiban. Coba berurutan nyebutnya. Harta yang pertama, yang kedua adalah liabilities. Yang ketiga modal atau kapital ya. Liabilities tadi adalah kewajiban. Terus harta tadi adalah aset. Setelah kapital atau modal adalah apa? Pendapatan atau revenue. Nah, selanjutnya yaitu apa? Beban. Ya, sip. Beban atau expense. Nah, pada saat kita mengerjakan ledger, diusahakan kita berurutan dari akun aset terlebih dahulu. Ya, jadi dari transaksi yang ada di jurnal ini yang termasuk dengan akun aset itu apa aja? Ya, kita lihat di sini adalah ada akun cash. Ya, di ledgernya nih. Akun cash masuk ke aset. Yang kedua, akun receivable atau piutang ini masuknya ke aset. Terus supplies masuknya ke aset. Prepaid rent masuknya ke aset, ya. Ya, prepaid rent masuknya ke aset. Selanjutnya adalah sampai dengan equipment. Itu masuk ke aset. Nah, setelah untuk akun asetnya sudah dipindahkan ke ledger atau buku besar, kita lanjut ke akun berikutnya yaitu hutang, ya, atau liabilities atau kewajiban. Nah, setelah akun liabilities-nya masih ada nggak di sini? Ternyata di transaksi yang ada di KAP ini tidak ada lagi ya, cuman hutang aja kewajibannya ya. Nah, selanjutnya pindah adalah langsung ke capital atau modal. Ya, setelah modal, ini ada nggak yang berpengaruh lagi terhadap modal di transaksi KAP ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada, ya berarti lanjut ke Revenue. Oke. Revenue sudah terlihat ya, ada perubahannya, ada penambahan atau pengurangan. Itu selanjutnya setelah revenue ada lagi yang berhubungan dengan revenue? Ada ya, jadi langsung ke beban. Ya, jadi setelah revenue baru kita buat ledger untuk beban. Ya.
gitu. Nah, kenapa teman-teman harus berurutan? Biar ini kita terbiasa dan pada saat kita memindahkan ke trial balance, yang Ibu sudah pernah bilang mungkin ya, biar pada saat kita mencatat ke trial balance-nya lebih gampang. Gitu ya. Jadi usahakan pada saat ledgernya kita sudah mulai mengurutkan. Gitu. Tapi kadang suka pusing, saya mau ngikutin yang sesuai dengan jurnal aja. Misalkan di jurnalnya tanggal 1 cash, terus langsung ledgernya saya mau bikin capital. Itu mah enggak. Tapi kalau misalkan seperti itu nanti teman-teman malah jadi lebih bingung gitu. Jadi bingung nanti pada saat pencatatan di trial balance-nya gitu. Jadi usahakan adalah berurutan gitu ya. Nih, teman-teman, ini bentuk dari trial balance atau neraca saldo. Ya, Ibu kolom-kolom mohon maaf. ya. Mangga, Sebelum lanjut ke trial balance untuk Ya. ledgernya ada yang mau kita tanyain, Bu. boleh, mangga. Nah, untuk yang akun payable ini kan dia ada debit kredit ya, Bu, untuk yang akun payable-nya yang di ledger. Ya. Nah, untuk yang di debitnya itu kan ada pembayaran sebesar 1.800.000. Kalau untuk di jurnal itu kan berpacunya kalau debit itu kan ditambah, Bu. Tapi kenapa kalau misalkan untuk yang di ini, Bu, di akun payable-nya, Ya, nah itu kenapa, Bu? Itu ada pengurangan, Bu? tanggal 13 ya. Iya, Oke, betul. ini ya. Tanggal 13 ini kan kita lihat nih. Kita ingat ke saldo normal dari akun tersebut. Ingat ya. Jadi akun saldo normal dari akun payable liabilities. Jika bertambah itu ada di Di debit. kredit. Ada yang debit. Di kredit. Ya ingat, Di kredit. ingat. Jadi teman-teman harus ingat dulu, paham dulu saldo normal dari setiap akun. Ya, misalkan seperti ini, tanggal 4 Januari kan muncul tuh kita punya hutang ya. Hutang kita bertambah nih, disimpannya di kredit. Ya, karena sesuai dengan saldo normal dari akun tersebut. Oke. Di kredit ya, bertambah di kredit untuk pembelian. Hutang ini muncul karena pembelian dari peralatan 4 juta. Pindahkan ke saldo 4 juta. Pada saat pembayaran kita bayar hutang, berarti saldo kita kan berkurang ya untuk hutang kita berkurang ya. Betul. Jadi kalau berkurang, hutang itu adalah posisinya di debit. Jadi kebalikannya. Gitu. Karena saldo normalnya pada saat bertambah itu di kredit, berarti pada saat berkurang berarti posisinya kebalikannya yaitu di debit. Gitu. Gimana? Masih bingung? Ya, Bu, paham, Bu. Cuman Gimana? untuk dari total saldonya itu, Bu, kalau untuk di ledger memang dari kreditnya itu dikurangi dengan debit ya, Bu? Iya, jadi gini, kalau misalkan ini kan saldo normal dari hutang ini adalah di debit. Jika kita, ginilah logikanya, kita kan punya hutang. Hutangnya 4 juta. Ya, 4 juta. Nah, ternyata pada tanggal 13 ini kita bayar, berarti hutang kita kan berkurang. Makanya disimpannya adalah di debit karena mengurangi yang si kredit ini. Yang 4 juta ini dikurangi 1.800.000 ya. Jadi teman-teman harus ingat juga, jadi kalau misalkan menambah itu bukan berarti pasti semuanya adalah di debit. Tidak seperti itu ya membacanya. Jadi teman-teman harus tahu juga saldo normal dari setiap akunnya. Gitu. Oke. Demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.